Gue nggak tahu kalian merhatiin apa enggak, tapi di beberapa video ke belakang ini tuh gue lagi eksperimen pakai mic wireless baru gue. Iya, mic yang ini. Ya, jadi ini mic wireless dari Fine yang namanya Fine M9 yang gua rasa tuh bisa jadi mic wireless pertama kalian yang misalnya mau jadi konten kreator gitu kan, atau buat kalian yang udah jadi konten kreator dan mau upgrade ke mic wireless. Gua rasa ini bisa jadi pilihan yang oke banget sih. Karena menurut gua Fine M9 ini tuh beginner friendly banget dan bisa dengan gampang masuk ke banyak skenario dalam content creation gitu. Mungkin mostly karena dia itu compatible sama banyak device gitu ya. Bisa colok ke kamera, bisa colok ke HP juga. Sebenarnya pun selama ini gue juga udah pakai mic wireless ya buat bikin konten, dan mic wireless yang gue pakai selama ini tuh Saramonic Blink 500 B2 ya kalau nggak salah namanya. Ini waktu itu gue beli di harga sekitar 2 jutaan gitu kan. Dan akhirnya setelah gue pindah ke si Fine M9 ini tuh gue justru agak bingung ya, karena secara harga tuh dia lebih murah, tapi secara experience pemakaian gue ngerasanya lebih upgrade sih ketimbang si Saramonic ini. Nah, bingung kan? Sini gue jelasin. Oke, jadi pertama Fine M9 ini terdiri dari 3 unit device. Ada 2 transmitter sama 1 receiver. Dan ketiga unit device itu bisa dicas via charging case-nya ala-ala TWS gitu ya. Dan yang uniknya ketika kita keluarin receiver atau transmitternya dari case-nya, dia itu langsung nyala. Hal simple kayak gini aja tuh udah bisa mempercepat workflow konten kita ya. Jadi nggak harus bolak-balik ngecas si transmitternya, nggak harus bolak-balik ngecas si receivernya. Jadi tinggal dimasukin charging case-nya aja buat ngecas. Terus next time kita mau pakai lagi, dia itu baterainya udah full gitu. Udah nggak usah ngecas secara manual lagi. Ya tinggal dicas charging case-nya aja sih. Yang kedua, secara kelengkapan juga Fine M9 ini udah lengkap banget cuy. Dari sananya memang harusnya kita udah dapet 3 tipe kabel berbeda. Ada kabel yang buat dicolok ke kamera, kabel yang buat dicolok ke HP, sama ada kabel converter jack to Type-C. Tapi yang punya gua itu for some reason nggak dapet ya. Gua nggak kebagian. Tapi harusnya kalau misalnya kalian lihat di websitenya, itu dapet yang jack to Type-C. Yang artinya buat kalian yang bikin konten pakai HP, mic ini plug and play cuy. Dan pastinya kalau misalnya kalian pakai mic wireless kayak gini, itu kualitas audionya bakal jauh lebih bagus ketimbang kalau misalnya kalian pakai mic bawaan kamera atau mic bawaan HP gitu. Sekalipun HP-nya HP flagship kayak iPhone 15 gue ini. Nah, ini dia kalau misalnya kalian pakai mic bawaan kamera, itu kurang lebih suaranya mirip-mirip kayak beginilah. Mau kamera kalian Sony atau Fujifilm atau misalnya pakai Lumix gitu ya. Kurang lebih kalau pakai mic bawaan kamera kayak gini. Ini kurang lebih jarak gue sekitar 1 meter dari kamera gue, dan ya mungkin di jarak 1 meter ini suaranya masih cukup jelas. Tapi kalau misalnya gue makin jauh ya suaranya juga makin hilang gitu kan. Dan ini kalau misalnya gue pakai mic wireless kayak si Fine M9 ini di kamera gue, jadi dengan jarak 1 meter ini suaranya jelas, dan kalaupun gue makin jauh sampai jauh banget juga suaranya tetap jelas gitu, karena ya pickupnya dari sini bukan dari kameranya. Selain itu, Fine M9 ini juga udah dikasih dedicated wind muff gitu ya, yang bisa kalian pakai buat syuting outdoor kayak gini, atau misalnya di ruangan kalian ada kipas angin gitu kan, yang anginnya nyembur-nyembur ke mikrofonnya, terus nanti ada suara gitu. Dan wind muff-nya ini juga udah pakai sistem spin to secure ya, jadi nggak perlu khawatir wind muff-nya itu bakal terbang ke tiup angin. Yang ketiga, secara pemakaian juga pastinya dia simple banget ya, karena dia itu pakai sistem jepit, jadi dia bisa dijepit di tempat-tempat yang memang bisa dijepit. Kayak misalnya kalau biasa bisa dijepit di baju, bisa dijepit di jaket, dan bisa dijepit di garpu juga cuy. Selain itu juga karena receivernya ada jepitannya, jadi bisa di-mounting ke hot shoe kamera kalian juga. Eko banget ya. Untuk di device-nya sendiri juga ada dedicated interface. Dari mulai di receivernya ada beberapa tombol, kayak misalnya tombol power, tombol gain controller buat kedua transmitternya, ada tombol pairing, sama ada tombol buat ganti mode audionya jadi mono atau stereo. Dan semua ini bisa dilihat via indikator LED gitu. Ada indikator mono atau stereo, indikator device yang udah pairing, sama indikator gain. Di transmitternya juga ada beberapa tombol, ada tombol power, tombol pairing, sama tombol ANC atau active noise cancelling.
Yes, Fine M9 ini udah ada built-in active noise cancellingnya, tapi jujur aja untuk active noise cancellingnya itu menurut gue pribadi sih agak kurang ya. Tapi mungkin bisa kepake buat kalian yang misalnya lagi ada di tempat yang rame banget, kayak bandara atau pameran gitu kan, itu pasti kan rame banget. Jadi ya kalian bisa nyalain si active noise cancellingnya ini, dan harusnya sih suara kalian itu yang jauh lebih fokus dibanding suara-suara yang ada di sekitar kalian. Tapi kalau nggak rame-rame banget, gue saranin nggak usah dipakai ya si active noise cancellingnya. Cukup di noise reduction aja gitu di editing software kalian. Oke, jadi ini perbandingan kalau misalnya kita nggak pakai si active noise cancellingnya, terus nanti ada gua masukin juga yang kalau misalnya diedit noise reduction di post production, sama nanti ada juga yang pakai active noise cancelling. Jadi ini gua lagi pasang ya suara-suara. Ceritanya tuh suara pameran, ada rame orang banyak gitu, dan kurang lebih ke pick up-nya tuh segini gitu. Kalau misalnya kita nggak diedit sama sekali dan nggak nyalain si active noise cancellingnya. Dan yang ini adalah kalau misalnya gua edit di Audacity pakai noise reduction sekali aja ya, jadi ya sedikit ke redam dikit suara crowd pamerannya, tapi masih belum terlalu keredam ya. Tapi ya pastinya jelas suaranya bakal lebih natural ketimbang nanti kalau misalnya gue nyalain si active noise cancellingnya. Dan ini adalah kalau misalnya kita nyalain si active noise cancellingnya ya. Jadi ini bakal kedengeran kayak ya sunyi banget gitu di sekitar gua, bener cuma ada suara gua doang ya yang fokus di pick up sama mic-nya. Jadi kurang lebih suara kayak gini bakal sedikit robot ya suaranya, tapi ya udahlah ya. Kalau misalnya emang serame ini, sebanyak ini suara-suara yang nggak pengen ke pick up di video kalian bisa aja nyalain si active noise cancellingnya. Nah, cuman memang si Fine M9 ini tuh ada beberapa kekurangan ya. Yang pertama, dia itu nggak bisa dipasangin lavalier karena memang di transmitternya ini tuh nggak ada audio jack sama sekali. Jadi walaupun transmitternya mungil, mic ini tetap kurang cocok buat dipakai produksi media yang lebih profesional ya. Karena agak susah juga buat ngumpetin si transmitternya. Terus yang kedua, dia gain controlnya cuma ada 3 level, dan walaupun udah disetting ke gain paling kecil sekalipun, dia nangkap suaranya masih kuat banget, masih picking gitu ya. Jadinya harus diturunin lagi gainnya via device yang ke connect. Kayak misalnya kalau gue tuh di kamera gue harus gue turunin lagi volume mikrofonnya supaya dia itu nggak picking terus gitu. Jadi ya kalau misalnya nggak diturunin volumenya, itu dia kekuatan nangkep suaranya tuh kuat banget cuy. Jadi kayak gainnya tinggi banget dan alhasil jadi picking terus. Tapi paling itu aja sih yang kurang, dan sebenarnya nggak terlalu bisa dibilang kekurangan juga ya, karena Fine pun nge-advertise mic ini sebagai mic buat konten kreator gitu, bukan mic yang buat kebutuhan profesional. Dan so far pun gue pakai mic ini buat kebutuhan konten gue juga udah cukup banget sih. Dan untuk kualitas suaranya juga menurut gue cukup bagus ya, karena ini udah gue pakai untuk beberapa video ke belakang, dan kalau misalnya dibandingin sama Saramonic gue yang lebih mahal, itu gua rasa sebanding sih kualitas suaranya. Dan harusnya pun kalian juga dari tadi udah bisa dengerin ya untuk kualitas suara atau kualitas audionya, karena dari awal video ini pun gua pakai si Fine M9 ini buat rekamannya. Oke, jadi untuk harganya si Fine M9 ini ada di 1,2 juta ya, udah sepaket sama si charging case-nya, dan kalian itu udah bisa beli secara langsung gitu ya di marketplace lokal kita, karena memang si Fine ini ada official distributornya gitu, jadi udah nggak usah repot-repot beli ke official website-nya sebenarnya. Linknya udah gua taruh di deskripsi di bawah, jadi buat kalian yang tertarik bisa langsung cek aja. Sekali lagi, menurut gua si Fine M9 ini mic wireless yang cocok banget ya buat konten kreator, khususnya buat kalian para pemula yang pengen coba pakai mic wireless gitu kan, karena secara pemakaian dia itu gampang banget ya, interface-nya cukup intuitif dan pakainya juga nggak ribet sama sekali sih. Dan ngomong-ngomong nggak ribet, dia juga udah dapet pouch dari sananya buat dibawa-bawa dengan gampang ya, tapi rasanya bawa-bawa pakai charging case-nya aja udah cukup sih. Oke, paling segitu aja untuk review singkat gua terhadap si Fine M9 wireless microphone ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan semoga seenggaknya salah satu dari kalian itu bisa keracunan dan beli mic wireless ini karena gua. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Like kalau misalnya kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka. It's me by Tommy, and as always, peace out.